Kampus, kita balik lagi nih di program Viral Kampus. Nah, tadi kita sempat bahas nih tentang gempa megatrust. Kira-kira kita mau bahas apa lagi ya? Kepo gak sih Sobat Kampus? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita move on nih ke pembahasan selanjutnya ya. Kali ini kita mau bahas tentang gangguan mental. Tapi sebelumnya kita langsung aja kali ya tanya-tanya ke Sobat Kampus. Kira-kira mereka tahu gak sih tentang gangguan mental? Gangguan kurang tahu, tapi kayaknya gangguan yang terjadi kepada seseorang karena suatu hal. Gangguan mental itu gara-gara kurang tahu sih gangguan mental. Gangguan mental tuh suatu penyakit mental yang yang disebabkan mungkin karena stres atau. Kalau untuk gangguan mental sih saya sering mendengar dari sosial media. Jadi banyak anak-anak muda yang punya mentalnya kurang stabil, dan itu seharusnya bukan jadi hal yang menjadi ejekan, tapi sesuatu yang harus diperhatikan gitu. Saya pernah dengar juga sih tentang gangguan mental. Biasanya orang-orang yang mengalami keterpurukan, ada suatu masalah dia hingga menyebabkan dia terkena gangguan mental. Gangguan mental merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, sampai dengan suasana hati kita. Kondisi ini tentunya dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Gangguan mental ini juga gejalanya bisa ringan sampai parah loh Sobat Kampus. Gangguan mental ini bisa mempengaruhi kehidupan seseorang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, seperti kegiatan sosial dalam berinteraksi dan berkomunikasi, dalam pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan orang-orang seperti teman atau bahkan keluarga. Nah, meskipun gangguan kesehatan mental ini rumit, tetapi tenang aja ya Sobat Kampus, karena pastinya gangguan kesehatan mental ini termasuk penyakit yang bisa diobati kok. Bahkan, sebagian besar penderita gangguan mental ini masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang normal. Menurut saya itu kan bisa terjadi oleh beberapa orang. Biasanya bisa dari keluarga, mungkin ayahnya terlalu keras, atau enggak teman-teman yang suka ngebully mungkin kayak gitu. Mungkin salah satunya gara-gara bullying di sekolah mungkin ya, bisa jadi juga, atau gara-gara takut, pemalu. Kalau dari gangguan mental sendiri bisa jadi karena faktor lahir. Kalau saya sih pernah ngulik-ngulik psikologi, jadi kalau misalnya dalam rahim itu, kalau misalnya ibunya hidupnya tidak tenang, penuh dengan amarah gitu, itu nanti bisa ditransfer kesadarannya ke bayi dalam perut tersebut. Jadi bayi yang lahir itu bakal tumbuh besar jadi nggak seimbang kesehatan mentalnya. Jadi penting bagi ibu yang sedang hamil itu untuk menjaga amarah, emosi, terus juga banyak merasakan ketenangan lah supaya janin itu tidak ikut merasakan seperti itu. Yang saya tahu biasanya gangguan mental itu karena satu biasanya kondisi keluarga, mungkin ekonomi, atau juga dia ada masalah pribadi yang dia pendam dari dulu yang mengakibatkan dia gangguan mental. Lalu, apa aja sih sebenarnya penyebab dari gangguan mental ini? Yang pertama yaitu depresi. Depresi merupakan suasana hati yang menyebabkan seseorang merasa sedih dan kehilangan minat untuk menjalani hidup secara terus-menerus. Selain itu, depresi juga bisa membuat seseorang mengalami suasana hati yang buruk seperti tekanan terhadap pikirannya sendiri, merasakan sedih berkepanjangan, mudah tersinggung, dan seperti orang yang kehilangan arah. Yang kedua, stres. Stres merupakan kondisi di mana seseorang mengalami tekanan mental dan emosional akibat dari beban hidup berlebihan atau tuntutan yang gak dipenuhi. Kondisi ini seringkali mempengaruhi fisik dan psikologis juga ya Sobat Kampus.
Jadi, orang yang stres bisa kelelahan atau bahkan sampai susah tidur. Yang ketiga, trauma. Trauma merupakan seseorang yang punya pengalaman menyakitkan yang mempengaruhi seseorang baik secara mental maupun emosional. Kadang, dari mereka jika menjalani kondisi serupa akan merasa panik, tidak nyaman, atau bahkan menangis dan juga marah. Buat semua orang yang di luar sana yang punya gangguan mental, kalau misalnya bisa mah terbuka sama orang lain, mau itu teman, mau itu orang lain atau enggak, pergi ke psikologi gitu. Kalau misalnya udah ngerasa ciri-ciri lagi ada gangguan mental aja gitu. Semangat aja, jangan takut, sama udah semangat. Pesan-pesannya tetap semangat, ya walaupun hidup ini berat, harus semangat dan terus berpikir positif. Ya, dan jangan terlalu dipendam masalah sendiri. Kalau menurut saya sih jangan cari pertemanan yang nggak sefrekuensi, nanti malah nambah rusak mental. Terus ya banyakin teman yang bisa mengerti gitu. Soalnya stigma masalah mental di Indonesia itu masih buruk. Jadi cari pertemanan yang baik. Tips dan sarannya sih yang pertama lebih sabar dan lebih bisa melihat orang yang di bawah dia, karena lebih banyak orang juga yang mungkin ada yang gangguan mental tapi ekonominya cukup. Nah, salah satunya kita bisa dengan mengantisipasinya dengan cara lihat orang-orang yang di bawah kita, seperti contoh orang-orang yang di jalanan, susah makan. Dan yang kedua, caranya dia bisa lebih bersyukur dan bisa ngontrol diri sih. Itu aja sih sarannya. Nah, seperti itu Sobat Kampus. Setelah ini masih ada lagi nih pembahasan lainnya yang gak kalah menarik loh. So, stay tune terus hanya di Viral Kampus.